Selama tinggal kavaleri peringkat S Eva humanoid merebut pembukaan, melepaskan serangan menghancurkan, tapi roh naga berbalik menghadapinya, sepenuhnya tak terkesan. Roh naga menghadapi serbuan monster itu secara langsung, kabur energi biru. Tinju mereka bertabrakan, menghancurkan sisa serangan peringkat S. Gelombang kejut kekuatan murni meledak dari titik benturan. Seluruh gua diselimuti kilatan membutakan cahaya destruktif. Tapi roh naga mempertahankan posisinya. Senyum maniak di wajah Kurohigui. Itu menyatakan, ini pertarungan kematian sejati. Akhirnya, lawan yang layak. Roh itu tertawa. Dengan mudah, menangkis anggota monster yang berlipat. Ini jelas idenya tentang waktu yang menyenangkan. Kekuatan pertarungan mereka menyebabkan seluruh gua bergetar. Siswa menyadari dengan kengerian bahwa gua akan runtuh di atas mereka. Sukuritsu mempertanyakan apakah Kurohigui selalu sekuat ini. Sepenuhnya bingung oleh peningkatan kekuatan mendadak. Kani menyadari kekuatan mentah ini tak seperti kemampuan yang digunakan Kurohigui sebelumnya. Mukumoto Hazel berteriak agar yang lain mundur saat masih bisa. Dia bersikeras prioritas satu-satunya sekarang adalah bertahan dan melapor kembali. Dia menyuruh Huga menggunakan kekuatannya untuk meledakkan keluar pintu yang disegel. Tapi Kurohigui yang dirasuki mengumpulkan bola energi biru mentah. Dia melepaskan banjir kekuatan, bukan pada monster, tapi pada keluar. Energi itu mengeras menjadi tembakan paku kristal tajam, dan satu-satunya rute pelarian mereka disegel lebih ketat daripada sebelumnya. Roh naga menyatakan bahwa tak ada yang meninggalkan gua ini. Itu menyeringai, menyuruh manusia tetap di tempat dan nikmati pertunjukan. Mukamoto Hazel dan Mokawa Koi hanya bisa menyaksikan dengan kengerian. Eva humanoid menggoda dia karena terganggu selama pertarungan mereka. Tapi tinju roh naga mengenai dengan benturan brutal, luar biasa. Dia melanjutkan pukulan itu, senyum maniak di wajah pinjamannya, dan melepaskan sinar menghancurkan energi murni, terkonsentrasi. Roh itu mengelus serangan kejutan membuatnya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu mencemooh bahwa bahkan Eva S. bukan tandingan kekuatan sejatinya. Dengan monster hilang, perhatiannya beralih ke penyintas ketakutan. Sepertinya pertunjukan belum selesai. Itu berjanji menyiksa mereka semua. Ingin Kurohigui yang sebenarnya menyaksikan dalam putus asa. Siswa menyadari monster yang mereka selamatkan adalah kejahatan yang lebih kecil dari dua kejahatan. Roh Kurohigui berteriak, mengingatkan naga atas janji yang dilanggarnya. Roh itu mencemooh, memanggilnya bodoh karena mempercayai Raja Ebhas. Dia menggenggam tinjunya, amarahnya mendidih atas pengkhianatan. Dia hanya bisa berteriak frustrasi, terperangkap di pikirannya sendiri. Dia membuat serbuan putus asa lain menuju cahaya, satu-satunya keluarannya. Tapi dia terlempar kembali lagi oleh penghalang tak terlihat. Tinjunya menghantam dinding, tahanan di jiwa sendiri. Dia memukul penghalang itu, keputusasaannya tumbuh setiap detik. Dia memohon sistem untuk menghapus dinding dan mengembalikannya ke tubuhnya. Tapi dia tetap terperangkap, hantu yang menyaksikan hidupnya sendiri terungkap. Roh naga mengejek jiwa Kurohigui yang terperangkap dari dalam. Kembali ke realitas, bocah yang dirasuki berbalik ke teman sekelasnya yang ketakutan. Dia melihat mereka bukan sebagai teman, tapi mainan untuk hiburannya. Kani mencengkeram sapu tangannya, ketakutannya berubah menjadi keputusasaan. Dia berteriak agar temannya melawan balik, kembali ke akalnya. Tapi roh itu mencemooh, menyatakan dirinya sebagai spesies terkuat. Yang lain terpana, menyadari kebenaran mengerikan kepemilikan itu. Kani menghubungkan titik-titik, kata-kata mustahil bergema di pikirannya. Banjir energi mentah, tak terkendali meledak dari bocah yang dirasuki. Dia menggenggam kekuatannya, bertanya apakah mereka bisa merasakan seperti apa dewa sejati. Kani mengenali kekuatan luar biasa, sama seperti monster yang menyerang sekolah mereka. Roh naga menyeringai, ide mengerikan baru terbentuk di pikirannya. Itu berjanji membakar mereka semua menjadi abu. Gema suram dari amukannya terakhir. Saat kekuatannya berkobar, Kani hanya bisa berteriak, menyadari monster sekarang memakai wajah temannya. Tapi kekuatan baru memotong kekacauan, pusaran energi beku. Huga melepaskan serangan ultimatenya sendiri, bintang es. Bocah yang dirasuki langsung terperangkap dalam kandang nol absolut. Prodigi peringkat es berdiri teguh, telah membekukan ancaman di tempatnya. Gerakan berani mengingat siapa yang dia hadapi. Dia memerintahkan yang lain mundur, bersumpah menahan monster itu sendiri. Teman sekelasnya hanya bisa menyaksikan dengan kengerian, berteriak namanya saat dia menghadapi ancaman tingkat dewa sendirian. Kani memohon agar dia kabur, bersikeras mereka semua harus bertahan bersama. Tapi Huga mengingat sumpah sucinya untuk menghentikan Kurohigui jika dia pernah kehilangan kendali.
Dia tahu penjara esnya tak akan menahan monster itu sangat lama. Jadi dia mengalihkan kekuatan sisanya ke satu-satunya jalan keluar mereka, melepaskan 1000 pilar es ke pintu yang disegel. Serangan itu menghancurkan dinding batu yang dibuat roh naga. Badai salju kehancuran merobek puing-puing. Dan begitu saja, jalan ke kebebasan dibersihkan. Tebak dia bagus untuk lebih dari sekadar membuat es batu. Mukumoto Hazel merangsang penyintas, bersumpah tak membuang pengorbanannya. Huga berdiri jaga saat teman sekelasnya melakukan lari putus asa. Huga berdiri sendirian, tugasnya jelas saat dia menghadapi monster beku. Tapi penjara nol absolutnya hancur dalam ledakan memekakan telinga. Bocah yang dirasuki muncul, mengejek upayanya yang menyedihkan untuk menghentikannya. Prodigi peringkat es itu hanya bisa menatap. Serangan ultimatenya sepenuhnya tak berguna. Dia mencemooh bahwa membiarkan yang lain kabur tak mengubah apa-apa. Dengan senyum maniak, dia menyatakan niatnya membakar dunia menjadi abu. Tapi dulu, dia berjanji punya sedikit kesenangan dengannya. Dia akan menyiksanya hanya untuk menyaksikan Kurohigui yang sebenarnya menderita. Yah, itu jahat sekali. Ancaman menggigil itu mengenai Huga lebih keras daripada pukulan fisik apapun. Dia mengatupkan gigi, menghadapi monster yang menyerang tubuh dan jiwa, tapi Huga mengulurkan tangan, menantang monster yang memakai wajah temannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan sisanya, bersumpah menghentikannya dengan biaya apapun. Roh naga hanya menyeringai, terkesan dengan kualitas energinya. Dia menggodanya, mengatakan tekadnya membuatnya mainan yang lebih menghibur. Dia melepaskan kekuatannya sendiri, badai energi biru meledak di sekitarnya. Roh itu berdiri, dewa kehancuran dalam tubuh pinjaman. Peringatan sistem berkedip. Laju pelepasan mendekati kritis 1%. Ida Rasen melihat peringatan itu, menyadari tubuh sejati monster itu akan segera bebas. Visi naga asli muncul. Binatang yang menandakan kepunahan bagi umat manusia. Peringkat es itu diledakkan mundur oleh kekuatan kebangkitan naga yang murni. Jendela sistem muncul, memulai hitungan mundur akhir yang menakutkan. Terperangkap di pikirannya, Kurohigui panik, putus asa menghentikan jam. Tapi sistem menawarkan opsi tak dikenal baru. Mode pembalikan Predator Apex. Dia menatap prompt itu, sepenuhnya bingung oleh peningkatan kekuatan terakhir ini. Sistem menjelaskan harganya. Tubuhnya sendiri akan dikonsumsi dan dihapus. Realitas mengerikan pilihan itu meresap. Untuk menyelamatkan dunia, dia harus hanya menghilang. Harga cukup curam untuk mantan petugas kebersihan. Dan sepanjang waktu, jam berdetak menuju pelepasan penuh naga. Kembali di gua, Kurohigui yang dirasuki memancarkan kekuatan tak terhentikan. Huga menyadari serangan ultimatenya hanyalah polisi tidur untuk dewa sejati. Dia tahu dia butuh satu serangan terkonsentrasi untuk menembus. Tapi dia mempertanyakan apakah dia bahkan bisa mengenai monster yang memakai wajahnya. Dia mengatupkan gigi, nama Kurohigui, bisikan menyakitkan. Pikirannya melintas kembali ke bocah tak berdaya yang menyelamatkan nyawanya. Terinspirasi oleh tekadnya, dia menyatakan dia tak punya pilihan selain bertarung. Dia mengumpulkan semua kekuatan sisanya ke satu titik kristal tunggal. Roh naga menyaksikan, tertarik oleh upaya putus asanya. Dengan senyum jahat, dia memutuskan meniru trik kecilnya. Karena tentu saja dia lakukan. Dia mengumpulkan bola kolosal energi destruktif mentah dan bersiap menunjukkan perbedaan antara peringkat es dan dewa. Roh naga mengumpulkan bola kekuatan destruktif mentah sendiri. Dia menggenggam tinjunya, mengkondensasi energi ke satu titik menakutkan tunggal. Dengan senyum merendahkan, dia menunjuk, menggoda gadis kecil di depannya. Dia menantangnya pada bentrokan, pertarungan yang dia tahu tak mungkin dia menangkan. Huga mengatupkan gigi, tekanan auranya yang murni membanjiri dia. Dia menyadari kekuatannya akan dihancurkan melawan kekuatan masif seperti itu. Dia tahu dia tak bisa menghadapinya secara langsung. Dia harus menemukan cara lain. Tapi melawan dewa, dia berjuang mencari pembukaan sama sekali. Tiba-tiba, ledakan mengguncang gua dari arah berbeda. Ida Rasen muncul dari puing, babak belur tapi belum hancur. Dia mengatupkan gigi, akhirnya mengakui kekuatan sejati spesies terkuat. Dengan raungan, dia melepaskan serangan putus asa terakhir pada bocah yang dirasuki. Tapi roh naga hanya menyeringai, menggoda gerakannya yang gigih tapi lambat. Sementara itu, Ava humanoid mengaum, tertarik pada kekuatan luar biasa. Itu berubah, bersumpah melahap naga dan mengklaim kekuatannya untuk dirinya sendiri. Dua ancaman es menyatu pada bocah yang dirasuki dalam bentrokan kacau. Tapi roh naga dengan mudah menangkap pukulan monster itu, menemukan seluruhnya cukup menghibur. Serangan Ida Rei berteriak maju,
Upaya akhirnya di udara. Sepertinya semua orang ingin sepotong bocah kita hari ini. Roh itu santai memantulkan kekuatan peringkat es dengan satu tangan. Dia berdiri di antara dua lawannya, dengan mudah menangani keduanya. Hyuga melihat pembukaannya, satu kesempatan untuk mengakhiri mimpi buruk ini, tapi dia ragu. Tahu serangan ini akan membunuh Kurohigui untuk selamanya. Kata-katanya sendiri bergema di pikirannya. Nilai seseorang ada pada tindakannya. Dia mengingat bocah yang menyelamatkannya, yang tak pernah menyerah. Dengan tekad baru, dia bersumpah melakukan apa yang bisa dia lakukan, seperti yang akan dia lakukan. Roh naga menggodanya, tapi dia mendorong melalui ketakutan dan tekanan. Dia melepaskan serangan ultimatenya, bintang 0 absolut murni. Serangannya, bintang Pluto, menghantam langsung ke dada monster. Bocah yang dirasuki mendengus kesakitan saat energi es menyebar melalui dirinya. Hyuga menyaksikan, kelelahan tapi penuh harapan, percaya serangannya akhirnya mengenai sasaran. Bocah yang dirasuki mengaum kesakitan saat es menyebar melalui dadanya. Tapi respons roh naga adalah merobek lengannya sendiri. Kamu tahu, reaksi benar-benar normal. Itu melemparkan anggota yang terpisah, sekarang bom energi murni ke peringkat es lain. Serangan itu berteriak menuju Ida Ras, upaya putus asa terakhir. Peringkat es itu diselimuti ledakan, tertangkap sepenuhnya lengah. Ledakan yang dihasilkan mengguncang gua, gelombang kejut kekuatan mentah, tak terkendali. Ida menyadari gua akan runtuh di atas mereka semua. Tapi roh naga hanya menyeringai, mengakui pukulan langsungnya ke jantung. Itu mencatat kekuatannya mencoba menekan miliknya sendiri. Upaya sia-sia. Dengan senyum menakutkan, dia memuji kemampuannya, nada murni ejekan. Hyuga mengatupkan gigi, mengakui kekuatan sejati peringkat es, tapi roh naga hanya menyeringai, sepenuhnya tak terkesan oleh upayanya. Es di dadanya hancur, kekuatannya sendiri membanjiri serangannya. Lengannya berubah menjadi cakar monster, bebas dari penjara esnya. Dia menggodanya, mengatakan dia hanya 1 detik terlalu lambat untuk benar-benar menghentikannya. Naga spektral masif mulai terbentuk di sekitar tubuhnya. Dengan mata menyala, dia menyatakan waktunya untuk pelepasan sejatinya. Hyuga hanya bisa menatap dengan kengerian. Upaya terakhirnya gagal secara spektakuler. Terperangkap di pikirannya, Kurohigui menghadapi pilihan mengerikan terakhirnya. Dan hitungan mundur menuju akhir dunia terus berdetak. Dia menyadari pilihan ini akan menghapus bukan hanya dirinya, tapi juga naga itu. Tapi pikirannya melintas kembali ke ibunya. Alasan dia bertarung. Dia melihat visi Hyuga menghadapi monster di tubuhnya. Dia tahu jika dia ragu, semua orang yang dia pedulikan akan mati. Kata-kata ibunya bergema di pikirannya, sumber kekuatan akhir. Kebijaksanaannya memotong ketakutannya, tekadnya mengeras. Dengan senyum pemberontak terakhir, dia menerima nasibnya. Dia akan melakukan apa yang selalu dia lakukan. Apapun yang bisa dia lakukan, tak peduli biayanya. Dengan satu sentuhan, dia mengaktifkan mode pembalikan Predator Apex. Sistem hancur. Pilihan akhirnya sekarang tak bisa dibalik. Kekuatan naga meledak, memelintir tubuh Kurohigui menjadi bentuk baru yang menakutkan. Dengan senyum maniak, roh itu menyatakan pelepasan penuhnya akhirnya di tangan. Hyuga hanya bisa menatap ke atas dengan kengerian pada monster yang telah dia jadi. Prodigi peringkat es itu lumpuh oleh kekuatan luar biasa yang membanjiri, tapi naga mempertanyakan mengapa tubuhnya tidak sepenuhnya berubah seperti seharusnya. Kebingungan itu cepat diganti oleh senyum arogan akrab. Itu mengaum bahwa sebagai spesies terkuat, tak ada yang bisa menghentikan kembalinya. Dia berdiri, dewa kehancuran, menikmati kekuatan barunya. Dia menyatakan waktu untuk permainan sudah berakhir. Dia akan membakar dunia menjadi abu, dan dia memutuskan untuk memulai dengan manusia terkuat di ruangan. Waktu menyenangkan untuk semua orang. 2 peringkat es berdiri bersama, garis pertahanan terakhir umat manusia. Roh naga menawarkan rasa hormat yang bengkok, berjanji kehancuran cepat. Hyuga hanya bisa menyaksikan dalam putus asa, menyadari mereka tak punya cara menang. Dengan perpisahan arogan terakhir, dia bersiap mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Tapi tepat saat dia menyerang, tubuhnya sendiri mulai mengkhianatinya. Lubang hitam akrab meledak dari dadanya, kekuatan yang tak bisa dia kendalikan. Dia berteriak kesakitan saat kekosongan mulai melahapnya dari dalam keluar. Roh itu mengenali kekuatan ini, yang sama yang menyegelnya sebelumnya. Kemampuan Predator Apex telah aktif, mengubah tubuhnya sendiri menjadi kandang. 2 peringkat es hanya bisa menatap. Sepenuhnya bingung oleh plot twist mendadak ini. Hyuga meraih, tangannya gemetar di kekacauan aftermath.
Tapi Ida Rasen tiba-tiba mengangkatnya, mengabaikan protes terkejutnya. Dia menyatakan pilihan satu-satunya adalah mundur penuh, dan dia adalah cara tercepat mereka keluar. Dengan ledakan kecepatan, dia membawa mereka berdua melalui gua yang runtuh. Mereka menjadi kabur hijau, melarikan diri dari makam yang dulu sarang Eva. Dia mengakui ini semua yang bisa mereka lakukan. Monster itu melampaui kekuatan mereka. Dia menjelaskan bahwa untuk mengalahkan spesies terkuat, mereka butuh semua 10 peringkat es. Hyuga berbaring di tanah, dikalahkan, tapi menerima realitas suram. Tapi tepat saat dia berbalik, dia sudah kembali berdiri, mengejutkannya. Dia berterima kasih atas penyelamatannya, tapi menyatakan dia akan lari sendiri mulai sekarang. Rasen menawarkan pujian langka, mencatat tekadnya yang lebih baik. Tapi pikiran Hyuga tertuju pada Kurohigui, bersumpah menghentikan monster di dalamnya. Dia memintanya menunggu, janji untuk menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Kembali di gua yang runtuh, roh naga mengaum kesakitan. Itu mengutuk kemampuan predator Apex atas pengetikan yang mengerikan. Bocah yang dirasuki tersandung, tubuhnya sendiri berbalik melawannya. Tapi amarahnya cepat berubah menjadi senyum maniak, percaya diri. Dia menyatakan dirinya sebagai Raja Eas, siap bertarung dengan penjaranya sendiri. Dengan raungan, dia melepaskan kekuatannya melawan kemampuan Kurohigui. Energinya sendiri melawan balik, mencoba menutup kekosongan yang mengandungnya. Bocah yang dirasuki tegang, tubuhnya sendiri sekarang medan perang. Roh naga menyeringai, bersumpah beregenerasi lebih cepat daripada dia bisa dikonsumsi. Tapi kekosongan di dadanya meluas, menariknya terpisah dari dalam. Dia mengaum, menyatakan permainan putus asa akhir untuk melihat siapa yang hilang duluan. Tapi cahaya baru meledak, kekuatan balik terhadap kegelapan yang melahap. Lubang hitam berlipat ganda, merobek keberadaannya sendiri. Tapi kekuatan naga sendiri melawan balik. Bintang melawan kekosongan. Kemampuan predator Apex tegang, mencoba melahap dewa di dalam. Rupanya, gangguan pencernaan adalah masalah kosmik. Tapi roh itu mencemooh, mengingat itu pernah dimakan sekali sebelumnya. Dengan tawa maniak, itu menyatakan pertarungan ini sudah dimenangkan. Kemampuan predator Apex merobek melalui tubuh bocah yang dirasuki. Di pikirannya, roh Kurohigui menghadapi bentuk sejati naga. Dia mencatat kekuatan naga telah terputus, keheningan sebelum badai. Tapi spesies terkuat mengaum, bersiap untuk pertarungan putus asa akhir. Kemampuan predator Apex menyerang jiwa naga itu sendiri. Roh itu mengutuk, merasakan rasa sakit wadahnya disobek. Tapi roh Kurohigui hanya menyeringai, menikmati sedikit penderitaan bersama. Naga mempertanyakan kekuatan ini, memanggilnya hama tidak nyaman. Kurohigui hanya menyatakan bahwa ini akhir bagi keduanya. Raja Eas memelototi, pemerintahannya dipotong pendek oleh kehendak petugas kebersihan. Untuk pertama kalinya dalam eons keberadaannya, Raja Aas mengalami rasa sakit. Roh Kurohigui menggoda binatang itu, bertanya apakah ini pertama kalinya. Naga mengakui bahwa hingga momen ini, tak ada yang bisa menyakitinya. Kemampuan predator Apex terus merobek ke jiwa itu sendiri. Binatang itu mengaum kesakitan saat kekosongan melahap esensinya, tapi raungannya kesakitan cepat memudar menjadi penerimaan aneh. Itu akhirnya memahami rasa sakit yang telah ditanggung manusia sepanjang waktu. Roh Kurohigui hanya tersenyum. Kata-katanya sendiri bergema di kekosongan. Dia menyatakan bahwa dalam pertarungan kehendak, dia tak akan pernah kalah. Dan spesies terkuat akhirnya mengakui kekalahannya. Naga menawarkan rasa hormat terakhir yang enggan kepada wadah fananya. Itu memanggilnya dengan nama lengkapnya. Momen pengakuan aneh, tapi ekspresi Kurohigui bergeser menjadi senyum lebar yang mengetahui. Dia melemparkan gelar naga itu sendiri kembali ke wajahnya. Raja Evas hanya bisa menyaksikan saat pemerintahannya berakhir. Kemampuan predator Apex bergegas maju untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kekosongan melahap binatang kuno itu, menghapusnya dari keberadaan. Spesies terkuat direduksi menjadi tak lebih dari cahaya yang memudar. Pesan sistem akhir mengonfirmasi terminasi mode pembalikan. Dan kembali ke dunia nyata, gua akhirnya runtuh sepenuhnya. Tanah bergetar saat gua implosi ke dirinya sendiri. Penyintas hanya bisa menyaksikan saat medan perang mereka menjadi makam. Kani memanggil Hyuga, takut dia tertinggal di kekacauan. Tapi satu langkah tegas mendarat tepat di luar puing. Hyuga dan Ida Rasen muncul, babak belur tapi secara ajaib hidup. Peringkat es itu mengonfirmasi kelangsungan hidup mereka. Wajahnya topeng kelegaan suram. Tapi kelegaan Kani berubah menjadi ketakutan saat dia bertanya tentang Kurohigui. Mukumoto Hazel berteriak bahwa bocah yang mereka kenal sudah hilang,
diganti oleh Eva. Kani terpana, berjuang menerima tuduhan mengerikan. Dia mengingat teman yang mempercayainya, menolak melihat monster. Tapi Kani menolak percaya, bersikeras temannya tak pernah bisa menjadi monster. Huga melangkah masuk, menjelaskan lubang hitamnya menyegel binatang itu dari Hachi. Mata Hazel melebar, mengingat naga yang menyerang sekolah mereka. Dia menjelaskan dia melepaskannya untuk menyelamatkan mereka, tapi kehilangan kendali atas kekuatan. Ida Ras hanya bisa mengatupkan gigi, amarahnya terasa. Dia mencemooh pria lame itu, jelas penggemar penguatan positif besar. Dia melaporkan kegagalan mereka, menuntut tahu tentang bala bantuan. Ajudan kepala sekolah mengonfirmasi unit sedang dalam perjalanan, dipimpin komandan sendiri. Tapi Yunagi menyaksikan, menyarankan bala bantuan mungkin tak diperlukan. Ida menuntut tahu apa maksudnya, berbalik ke sarang yang runtuh. Yunagi mengonfirmasi yang terburuk. Baik Kurohigui maupun naga sudah hilang. Huga terpana oleh kata dihilangkan, menolak percaya. Kani ambruk dalam putus asa, nama temannya bisikan patah. Penyintas lain hanya bisa berdiri dalam pengakuan suram, diam atas kehilangan mereka. Tapi Ida Rasen mengaum agar mereka berdiri, memanggil mereka menyedihkan. Pembicara motivasi nyata, ini. Kani berteriak balik, malu bahwa mereka, elit, diselamatkan oleh bocah tak berperingkat. Ida mengarahkan malu mereka menjadi sumpah tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan ancaman apapun. Kata-katanya tampak menyentuh kesepakatan dengan siswa tersisa, dan penyintas mengaum balik dalam kesepakatan terpadu, tekad mereka mengeras. Tapi Huga berbalik ke makam batu, berbisik perpisahan akhir yang menyakitkan. Saat Huga berdiri di reruntuhan, pikirannya melintas kembali ke bocah yang dia kenal. Yang berdiri di hadapan monster untuk melindunginya saat tak berdaya. Yang bertarung dengan tak lebih dari ketabahan dan penolakan keras kepala untuk mati. Dia mengingat momen singkat kedamaian yang mereka bagi. Dan hari dia pertama kali menemukan kekuatan aneh di tangannya. Dia mengingat kebanggaannya pada hari pertama, masa depan yang dia perjuangkan begitu keras. Kata-kata ibunya, keyakinan yang dia jalani, bergema di ingatannya. Dan Huga menolak percaya dia hilang, berbisik namanya ke angin. Di tempat lain, di bawah langit emas, hari baru terbit pada gedung tua. Dan di dalam, seorang wanita di kursi roda melihat keluar. Matanya lebar dengan ketidakpercayaan. Dia mempertanyakan hilangnya mendadak bocah yang adalah spesies terkuat. Preskognisinya gagal, dan masa depan yang tak pernah dia lihat sekarang terungkap. Banjir luar biasa visi baru menyerang pikirannya. Dia menatap keluar jendela, mencoba memecahkan arti 5 bintang jatuh. 1 tahun kemudian, kota sekali lagi di bawah pengepungan invasi Eva. Monster batu kelas es kolosal berdiri sebagai pembawa kehancuran baru. Seorang ayah dan putrinya yang muda terperangkap di jalan, lumpuh oleh ketakutan. Dia bersumpah melindunginya, tapi dia mengingatkannya dia hanya peringkat E. Terima kasih atas suara kepercayaan, Nak. Monster itu mengangkat bilah masif, bersiap menghancurkan 2 warga sipil. Tanpa pilihan lain, ayah melindungi putrinya dengan tubuhnya sendiri. Tapi tepat saat pukulan akan mendarat, kekuatan baru masuk ke pertarungan. Panah masif energi beku murni berteriak melalui langit. Itu mengenai kepala monster dengan akurasi tepat, menghancurkan, dan dalam sekejap, binatang kelas es itu sepenuhnya dibekukan padat. Ayah melihat ke atas dengan ketidakpercayaan saat suara meminta maaf atas keterlambatan. Dia mengenali wajah akrab pelindung terbesar kotanya. Itu Huga Orin, sekarang peringkat es ketiga terkuat umat manusia. Sepertinya tahun terakhir sibuk baginya. Gadis kecil berlari ke penyelamatnya, ketakutannya diganti oleh kekaguman murni. Huga menawarkan senyum langka, lembut, meyakinkan anak itu aman. Dia mengarahkan mereka ke titik evakuasi, tugasnya jauh dari selesai. Dia menyatakan Eva penyerbu akan ditangani oleh unit elit barunya, skuad Huga. Ayah dan putrinya menawarkan terima kasih tulus. Huga melambai mereka pergi, pahlawan dengan caranya sendiri. Tapi pertarungan jauh dari selesai. Saat ancaman baru tiba, kawanan Eva seperti serangga turun ke kota. Huga merangsang timnya, siap membela rumah mereka. Skuadnya menyerbu maju, mesin tempur yang terlatih baik, dan Kani ibuku menyiapkan serangan sendiri, melepaskan tembakan peluru gelembung hitam. Sepertinya kekuatannya mendapat upgrade serius. Serangan itu mengenai, gelembungnya mengeras saat benturan. Kani, sekarang peringkat A penuh, menahan 2 monster di tempat. Mukamoto Hazel mengaum, mengarahkan kekuatan ledakannya sendiri. Dia menghancurkan binatang lain dengan 1 pukulan menghancurkan tunggal. Huga memimpin serbuan. Timnya bergerak dengan efisiensi mematikan.
Skuad Hyuga berdiri kemenangan di atas medan perang beku. Dia memberikan perintah melapor kembali ke markas. Pemimpin alami. Hyuga mengonfirmasi distrik bersih dari semua EVA bermusuhan. Markas mengakui kesuksesan mereka, memerintahkan kembalinya segera. Tapi Kani masih Kani lama, menangis dalam kelegaan murni. Mukamoto Hazel terkesan oleh dorongan kekuatan mendadak Kani. Dia mengkredit pelatihan Raka Idarasen atas kekuatan barunya. Tapi bayangan jatuh di wajahnya saat dia mengingat masa lalu. Dia hanya senang mereka cukup kuat untuk tak pernah merasa tak berdaya lagi. Ingatan pengorbanan Kurohigui jelas masih membuatnya frustrasi. Hyuga setuju, memanggilnya karena tindakan solo nekatnya, tapi dia tersenyum, yakin dia akan kembali dramatis suatu hari. Sampai saat itu, dia memerintahkan mereka memanen batu elemen berharga. Mukamoto sedikit terlalu antusias, siap meledakkan semuanya. Hyuga berdiri di atas binatang beku, penjaga diam, kuat. Dalam tahun sejak spesies terkuat menghilang, serangan EVA semakin intens. Tapi umat manusia telah melawan balik dengan peringkat S melatih generasi baru siswa kuat. Kunci kesuksesan mereka adalah teknologi baru yang ditempa dari batu elemen yang mereka panen. Teknologi baru ini akhirnya memungkinkan umat manusia meluncurkan serangan balik sejati melawan EVA. Hyuga mengakui kemajuan mereka, momen kepuasan diam di medan perang. Tapi dia dihantui oleh nubuat. 5 spesies terkuat lagi dalam perjalanan. Tiba-tiba, siaran darurat memotong keheningan. Panggilan untuk semua peringkat S pesan itu menyangkut misi membebaskan distrik 1 dari EVA. Berita baik. Tim gabungan peringkat S sudah menang. Kemenangan tegas bagi umat manusia. Skuadnya merayakan berita itu, selesai setengah hari lebih cepat dari jadwal. Tebak Liga Besar tak main-main. Peringkat S yang bertanggung jawab mengumumkan kota siap untuk rekonstruksi. Dengan 5 terkuat umat manusia berjaga, sekarang tempat raman di negara. Peringkat S kelima, Twin Truyo, merayakan kemenangan sulit mereka. Sementara peringkat ke-6, Goaki Jin, mendidih amarah atas kehancuran. Peringkat keempat, Sokaritsu, menawarkan sumpah dingin, sederhana pemberantasan. Dan peringkat ke-8, Yada Akira, penuh keyakinan muda, tak tergoyahkan. Pemimpin mereka, peringkat kedua Sai Ikiyuzen, bersumpah menyeka kotoran EVA dari planet mereka. Pencapaian nyata ini. Tim mengaum setuju. Kemenangan mereka mercusuar harapan bagi umat manusia. Tapi Hyuga tak bisa mengusir perasaan ketakutan. Merasakan ini semua terlalu mudah. Saat bendera kemenangan berkibar di atas distrik yang baru dibebaskan. Di akademi, batu peringatan berdiri sebagai tribut sunyi kepada yang jatuh. Dan berpidato kepada siswa adalah Idarasen, sekarang peringkat S nomor 1 umat manusia. Dia berdiri di hadapan seluruh badan siswa, suaranya bergema melintasi halaman. Dia mengingatkan mereka bahwa hari ini menandai 1 tahun sejak serangan yang merenggut 58 nyawa, tragedi yang hanya dihentikan oleh pengorbanan satu pria, Kurohigui. Dia menceritakan bagaimana Kurohigui menghilang bersama binatang itu untuk mengakhiri amukannya destruktif. Dan dia memanggil mereka untuk menghormati pengorbanan itu dengan melindungi umat manusia, atas namanya saat mereka menahan momen diam. Beberapa peringkat S lebih emosional daripada yang lain. Tapi Hyuga berpegang pada imannya. Percaya dia masih di luar sana di suatu tempat. Teman sekelas mantannya juga mengingat teman yang hilang 1 tahun lalu. Adarasin mengakhiri keheningan, menyatakan mereka telah tumbuh cukup kuat untuk merebut dunia kembali. Tapi dia mengungkapkan nubuat suram dari peringkat S baru. 5 spesies terkuat lagi datang. Dia memanggil kekuatan dan kerjasama lebih besar untuk menghadapi apokalips baru ini, dan mengumumkan bahwa semua peringkat S sekarang akan secara pribadi mengawasi pelatihan siswa. Kata-katanya menyalakan kerumunan yang mengaum balik dengan tekad baru. Tapi di kerumunan, wajah akrab dan seharusnya mati menyaksikan. Kurohigui, tampak sangat bingung, bertanya apa semua keributan itu. Siswa yang dia tanya berbalik, wajahnya topeng ketidakpercayaan murni. Dia berteriak nama Kurohigui, menuntut tahu mengapa dia tak mati. Peringkat S baru tiba-tiba menangani dia dalam pelukan menangis. Gembira bahwa dia hidup. Kurohigui terpana, mengenali peringkat S itu sebagai Hyuga Orin. Dia diliputi emosi, menangis dalam kelegaan murni bahwa dia hidup. Dia canggung menghiburnya, berterima kasih karena mencoba menyelamatkannya dulu, tapi kelegaannya cepat berubah menjadi ancaman menggigil, memperingatkannya untuk tak pernah nekat lagi. Kani dan Yunagi bergegas datang, wajah mereka sama-sama gembira dan tak percaya. Penyintas misi sarang lain tepat di belakang mereka, sama-sama senang. Dia tertawa, mengakui dia baru sadar fisik barunya saat mereka meratap kematiannya.
Bicara tentang pengetikan canggung. Dari kerumunan, Ida Rasen dan siswa lain hanya bisa menyaksikan reuni mustahil. Yunagi masih bingung, bersikeras dia melihatnya menghilang bersama naga. Tapi makhluk tiga mata kecil muncul, menyuruh Kurohigui buru-buru agar mereka bisa bersenang-senang. Huga menatap, sepenuhnya bingung oleh makhluk baru aneh. Kurohigui terkejut, dia bahkan bisa melihat pendamping berukurannya. Tapi wajah Yunagi adalah topeng kengerian mulai terbit murni. Dia menyadari jiwa naga sekarang punya tubuh fisik dan mengejutkan lucu. Tapi reuni terpotong oleh kilatan energi hijau. Ida Rasen meraih Kurohigui, amarahnya nyaris tak terkendali. Peringkat es lain menyatakan niatnya membunuh makhluk kecil itu. Dalam sekejap, bocah kita dikelilingi oleh semua terkuat umat manusia. Selamat tinggal sambutan hangat. Yunagi menyadari dia baru saja mengungkap rahasianya ke seluruh daftar peringkat es. Ida Rei memegangnya kuat, menuntut jawaban dengan ancaman mematikan. Ida Rei mempertanyakan identitasnya, mencatat tubuhnya tak berubah dari kepemilikan. Dia memperingatkan jawaban salah berarti kematian bagi dia dan Eva kecil itu. Huga menyaksikan dengan kengerian, tapi Kurohigui terjebak pada satu detail. 1 tahun telah berlalu. Dia menjelaskan bahwa baginya, hanya 3 hari sejak dia bangun. Dia terkubur di gua runtuh. Naga kecil terperangkap di sana dengannya. Dia terkejut siapapun bisa melihat pendamping barunya, yang tampak siap bertarung. Dia tak punya jawaban. Hanya bahwa dia datang ke sekolah yang membangun peringatan untuknya. Canggung. Hunagi mendengarkan dengan saksama, pikirannya berpacu memproses yang mustahil. Dia melangkah masuk, menggunakan kekuatannya untuk mengonfirmasi ini Kurohigui yang sebenar. Tapi pengamatannya mengungkap detail kritis. Tingkat elemen bintangnya sekarang 0, dan naga kecil sama tak berdayanya. Fakta yang dianggap sangat menghina. Ida mencemooh, mengonfirmasi mereka berdua tak berperingkat tak bernama. Peringkat es kedua, Psichien, menyaksikan dalam diam dingin. Tapi peringkat ke-8, Yatada Akira, berargumen peringkat tak penting di sini. Mereka mengingatkan semua orang tentang 58 siswa yang dibunuh oleh spesies terkuat, dan bahwa kepala sekolah mengundurkan diri untuk bertanggung jawab atas rahasia. Mereka menyatakan bahwa jika monster kembali, pilihan satu-satunya adalah eliminasi. Kurohigui mendengarkan, ekspresinya mengeras pada putusan. Tugas peringkat es jelas. Lindungi umat manusia dengan biaya apapun. Tapi bocah kita hanya menyeringai, menemukan ancaman kematian menarik. Dia menantang semua terkuat umat manusia untuk mencoba menjatuhkannya. Huga terpana, merasakan pergeseran mendadak, menakutkan di auranya. Matanya menyala dengan kekuatan akrab, kehadirannya bergema spesies terkuat. Tapi tepat saat itu cepat, dia tersentak kembali ke realitas. Bingung oleh kata-katanya sendiri, dia panik mencoba tarik semuanya kembali. Perubahan nada mendadak. Dia bersikeras dia manusia, menawarkan membuktikannya kepada peringkat es yang sangat bingung. Dia mengulurkan tangan kanannya, sumber mantan semua kekuatannya. Huga hanya bisa menatap. Ekspresinya bergeser menjadi kejutan murni. Dia menyadari tanda lubang hitam di telapak tangannya telah sepenuhnya hilang. Kurohigui mengonfirmasi. Kekuatan yang menyegel naga hilang dan begitu juga kemampuannya. Dia menjelaskan bahwa meskipun makhluk itu spesies terkuat, itu tak lagi bahaya bagi siapapun. Ida Rasen menuntut bukti, menolak ambil kata-katanya. Tapi Kurohigui mengakui dia tak punya dasar, hanya keyakinan dalam. Pertahanan benar-benar solid. Itu. Dia mengingat momen akhir naga, rasa hormat enggan di antara mereka, dan dengan senyum percaya diri, dia menyatakan, Dewa mantan sekarang baik-baik saja. Apokalips kecil tampak gelisah oleh suara kepercayaan mendadak. Tapi kata-katanya disambut kilatan energi kekerasan mendadak. Peringkat es dilemparkan mundur, tertangkap lengah oleh serangan. Peringkat ke-8, Yatada Akira, mengaum bahwa dia sudah dengar cukup dan akan eliminasi ancaman sendiri. Peringkat es berambut hijau mencoba hentikan rekan panas kepalanya. Tapi Yatada Akira berargumen mereka tak bisa ambil risiko pengkhianat dengan 5 dewa lagi dalam perjalanan. Dia bergerak dengan kecepatan membutakan, kabur petir kuning. Tanah retak di bawah kekuatan serbuannya yang murni. Dia muncul seketika di hadapan Kurohigui, tinjunya berderak dengan kekuatan. Serangan itu mengenai, mengirim gelombang kejut energi melintasi halaman. Hyuga berteriak agar dia lari, yakin dia akan dibunuh. Tapi peringkat es lain terpana. Bocah tak berdaya baru saja menghindar anggota tercepat mereka. Kurohigui sama bingungnya, bertanya-tanya bagaimana tubuhnya bergerak sendiri. Marah, Akira berteriak agar dia berhenti menghindar sementara bocah kita hanya ingin semua tenang.
Tapi Kurohigui bingung oleh persepsi baru aneh. Baginya, gerakan peringkat es tampak mustahil lambat. Dia dengan mudah menghindar bilah petir murni lain. Peringkat es lain menyaksikan sementara bocah kita menganalisis serangan mematikan. Marah, Akira melepaskan tembakan gila kejutan listrik. Tapi Kurohigui melihat setiap serangan. Tubuhnya bergerak pada insting murni. Huga hanya bisa menatap, kagum oleh pertunjukan mustahil. Dia mempertanyakan bagaimana bocah tak berdaya bisa menghindar serangan penuh peringkat es. Tapi pendamping kecilnya tampak tahu persis apa yang terjadi. Sepertinya seseorang sembunyikan dari kita. Kurohigui menyadari bahwa meskipun bahaya, dia tak merasa takut sama sekali. Marah, Akira melepaskan kekuatan penuhnya, memanggilnya monster. Tapi Kurohigui hanya menyeringai, menemukan seluruh situasi cukup menyenangkan. Dia menangkap lengan berlistrik peringkat es dengan tangan kosongnya. Dia mencatat listriknya lemah, sengatan kecil pada yang terbaik. Dia dengan tenang menyuruh peringkat es yang berjuang menyerah. Dengan genggaman ketat, dia bersikeras dia tak punya keinginan bertarung. Peringkat es itu hanya bisa menatap. Pikirannya berputar dalam ketidakpercayaan, tapi di pikirannya, sepasang mata biru menyala terbuka. Visi naga kolosal memenuhi seluruh dunianya. Sepertinya seseorang sedang mengalami hari yang sangat buruk. Peringkat es itu ambruk, berteriak dalam kengerian murni, tak tercampur. Kurohigui berdiri bingung saat peringkat es itu gemetar di tanah. Peringkat es lain bingung, mempertanyakan bagaimana sentuhan sederhana bisa menyebabkan ini. Dia berbalik ke pendamping kecilnya, yang tampak punya penjelasan sangat besar. Naga mengungkapkan kebenaran. Tubuh dan jiwa mereka telah tercampur. Sebagian jiwa itu ada di dalamnya, dan sebagian jiwanya ada di dalamnya. Kurohigui berjuang memahami makna Freaky Friday kosmik ini. Naga menyatakan bahwa Kurohigui sekarang juga spesies terkuat. Kesadaran mengerikan itu mengirim bocah kita ke panik penuh. Dia menyadari dia tak lagi pahlawan, tapi target untuk eliminasi segera. Kata-kata naga menggantung di udara, menyegel nasib baru yang menakutkan. Peringkat es mendekat, pemimpin mereka menyatakan Kurohigui sebagai ancaman yang harus dibatasi. Bocah kita panik, garis biru di rambutnya tanda status baru yang tak diinginkan. Tapi suara baru memotong ketegangan, menuntut mereka semua tunggu. Peringkat es kedua kesal oleh gangguan mendadak. Tapi kekesalannya cepat berubah menjadi kejutan murni, tak tercampur. Dia mengenali peramal legendaris, peringkat es Yunagi Banri. Dia menyatakan bahwa Kurohigui bukan musuh mereka, dan memerintahkan mereka mundur. Kurohigui sama bingungnya, bertanya-tanya siapa pembela barunya. Tapi suara akrab dengan ceria memperkenalkan saudara kembar hilangnya. Rupanya, Kurohigui terpana. Tak tahu Yunagi Senri bahkan punya saudara. Yunagi menjelaskan kekuatan mereka. Dia melihat masa kini sementara saudaranya Banri melihat masa depan. Kilas balik mengungkap mereka dikenal sebagai kembar nasib, aset terbesar umat manusia. Tapi Banri mengakui preskognisinya cacat. Dia tak pernah melihat monster yang mengambil Kurohigui. Bahkan visinya tentang 5 dewa baru samar. Tapi dia baru saja menerima yang baru. Peringkat es lain terpana oleh pengungkapan mendadak yang mendesak. Visinya menunjukkan sosok seperti Kurohigui bertarung melawan spesies terkuat. Peringkat es berambut hijau mengenali bobot nubuat baru ini. Banri menjelaskan kekuatan mereka digabung, memberinya sekilas masa depan melalui mata saudaranya, spesial psikis 2 untuk satu sungguhan. Dia mengakui ketakutan mereka bahwa Kurohigui sekarang monster. Tapi dia menyatakan hibrida monster manusia ini adalah kunci satu-satunya umat manusia untuk bertahan. Tapi Kurohigui memotong, meminta momen waktu mereka. Dia bertanya pertanyaan sangat dasar tentang apa itu spesies terkuat. Peramal menyadari mereka perlu mulai dari awal sekali. Dia menyusun matematika sederhana. Manusia bisa mengalahkan Eva peringkat sama. Tapi Eva S plus cerita berbeda, membutuhkan tim peringkat S, dan kemudian ada spesies terkuat, ancaman yang menentang semua skala dikenal. Pendamping kecilnya tampak sombong seolah ini pengetahuan umum. Banri menceritakan serangan pertama, pertarungan yang nyaris memusnahkan terkuat umat manusia. Dia mengungkapkan biaya menghancurkan. Satu binatang ini bisa berarti kepunahan. Yang mengapa harapan satu-satunya adalah bocah yang sama-sama manusia dan monster. Tapi perdebatan mereka terpotong oleh peringatan khusus bergema melintasi kota. Sinar masif energi merah turun dari surga dan menghantam distrik terdekat dengan kekuatan apokaliptik. Situs benturan hanya 50 km dari akademi. Skuad pertahanan lokal bergegas menuju awan kehancuran. Kapten peringkat A mereka, Yoshino Suzumu, takut yang terburuk.
Sistemnya mengonfirmasi ancaman tingkat S baru saja muncul dan memerintahkan semua peringkat A dan bawah evakuasi segera. Jadi pada dasarnya semua orang di sini. Dari asap, Eva Drakoni kolosal muncul. Matanya menyala dengan kebencian. Kapten menyadari dengan kengerian mulai terbit bahwa salah satu dewa yang dinubuatkan telah tiba. Binatang kolosal itu mengaum, tubuhnya berderak dengan energi merah mentah. Matanya menyala dengan kebencian, predator sejati di elemen alamnya. Prajurit lokal hanya bisa berteriak saat monster turun ke atas mereka. Mereka menyadari ini bukan hanya Ava. Ini salah satu spesies terkuat. Tapi suara baru memotong kekacauan, menarik perhatian mereka. Cahaya membutakan terbentuk di sepanjang tulang belakang naga. Lonjakan kekuatan mentah. Energi itu meledak, mercusuar kehancuran di kota rusak. Dan dari cahaya itu, sosok baru mulai merobek jalannya keluar. Jadi makhluk ini adalah boneka Matryoshka hidup, bernapas kematian. Makhluk humanoid bertanduk berdiri di puncak binatang, baru lahir ke dunia. Dia menyentuh tenggorokannya, terkejut oleh suara-suaranya sendiri. Prajurit menatap ke atas, mengenali wajah kaptennya sendiri, Yoshino. Dewa baru itu menggenggam, masih menyesuaikan bentuk fisik pinjamannya. Dia mengungkapkan dia menyalin tubuh dari DNA manusia yang dia lahap. Kapten Yoshino yang sebenar hanya bisa berteriak. Kengeriannya absolut. Dewa itu melihat ke bawah pada prajurit ketakutan. Predator memandang mangsanya. Dia menyatakan niatnya menikmati dunia baru ini. Kamu tahu, dengan cara turis genosida, dan idenya kesenangan adalah perburuan sederhana untuk satwa liar lokal. Dia bergerak dengan kecepatan membutakan, kabur gerakan dan kebencian. Dia meraih kapten, bersumpah memburu dua dewa lain di planet ini. Dan dengan melahap mereka, dia berencana menjadi raja alam semesta.